Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita awali berita pertama Tribuners dari mancanegara. Gunung api bawah laut yang berada di Samudra Pasifik mengalami erupsi dahsyat pada Sabtu 15 Januari waktu setempat. Akibat erupsi itu, negara Tonga dan Selandia Baru diterjang gelombang tsunami. Bahkan gelombang tsunami ini juga dilaporkan hingga ke negara Jepang. Gelombang tsunami yang sampai ke Jepang mengakibatkan sebanyak 14 kapal terbalik, tenggelam atau hanyut di prefektur Kochi. Kemudian ada 5 kapal terbalik di prefektur Tokushima dikutip dari Japan Times. Selain itu, Japan Airlines juga membatalkan 27 penerbangan di bandara di seluruh negeri. Sementara, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam bencana tsunami kali ini. Untuk diketahui, Jepang sebelumnya mengeluarkan pemberitahuan tsunami menyusul letusan gunung berapi bawah laut Hunga Apai di Tonga. Letusan itu mengakibatkan gelombang setinggi 3 meter di Jepang pada Minggu 16 Januari 2022 dini hari. Adapun tsunami setinggi 1,1 meter terjadi di prefektur Kagoshima, Pulau Amami, Koshima, Kominato. Sejumlah warga pun sempat menyelamatkan diri ke kuil yang berada di dataran tinggi menyusul peringatan tsunami itu. Terbaru, pemerintah Jepang telah mencabut peringatan tsunami untuk daerah sepanjang pantai Pasifik pada Minggu 16 Januari 2022. Sebelumnya, erupsi dahsyat gunung api bawah laut Hunga Apai terjadi pada Sabtu 15 Januari waktu setempat. Dalam rekaman video satelit yang beredar di media sosial, tampak letusan gunung sangat besar dan menimbulkan asap pekat. Bencana ini memunculkan peringatan tsunami di beberapa negara Pasifik yang berdekatan dengan gunung tersebut. Dilaporkan, ibu kota Tonga, Nuku'alofa, mengalami hujan abu. Gunung Hunga Apai dilaporkan mengeluarkan material letusan dengan ketinggian 17 km ke udara. Kondisi ini membuat penduduk di pulau tersebut didesak untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. Adapun letusan Gunung Hunga Apai ini disebut sebagai salah satu letusan gunung yang terbesar dalam 30 tahun terakhir.
Kasus pencabulan 5 santriwati oleh tersangka MSA 41 tahun, anak kiai di Jombang, Jawa Timur, kini memasuki babak baru. Kasus yang sudah berjalan hingga 2 tahun lamanya ini segera menemui titik terang. Terbaru, penyidik di Reskrimum Polda Jawa Timur telah memasukkan MSA dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hal ini disampaikan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suharyanto pada Jumat 14 Januari 2022. Menurut Toto, penetapan MSA sebagai DPO ini lantaran tersangka tidak kooperatif dan berkali-kali mangkir dari proses penyidikan. Untuk itu, pihaknya saat ini sudah menerbitkan surat DPO atas nama tersangka MSA. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan upaya jemput paksa terhadap tersangka MSA. Adapun kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak kiai di Jombang ini kembali mencuat setelah beredar video polisi diadang massa viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Kompleks Pesantren Sidikiyah Jombang pada Kamis 13 Januari 2022. Kala itu, pihak kepolisian mendatangi Ponpes dengan maksud untuk mengantarkan surat panggilan kepada MSA. Namun kedatangan penyidik Polda Jatim justru diadang oleh massa. Diketahui pemanggilan tersebut adalah yang kedua kalinya terhadap MSA. Diberitakan sebelumnya, MSA dilaporkan korban berinisial NA, seorang santri asal Jawa Tengah ke polisi pada 29 Oktober 2019 lalu. Pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. MSA dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan pasal 285 dan pasal 294 KUHP. Lalu pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Namun MSA rupanya beberapa kali mangkir saat diminta datang untuk diperiksa. MSA diketahui pernah menggugat Kapolda Jawa Timur dan menuntut ganti rugi senilai 100 juta rupiah dan meminta nama baiknya dipulihkan. MSA menyebut dirinya merupakan korban fitnah oleh Polres Jombang dan pemerintah Kabupaten Jombang, seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka pencabulan. Dirinya pun sempat sesumbar di media sosial menyampaikan pernyataannya. Akan tetapi gugatan itu kemudian ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hingga Selasa 4 Januari 2022 kemarin, berkas perkara kasus pencabulan yang dilakukan oleh MSA dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada tahap 1. Secara fakta yuridis bahwa tanggal 4 Januari kasus itu sudah dinyatakan P21. Maka tahapan berikutnya penyidik telah melakukan pemanggilan yang pertama itu hari Jumat. Kemudian hari Jumat tidak datang, yang bersangkutan lewat penasihat hukum memohon penundaan karena yang bersangkutan sakit, minta untuk sampai tanggal 10 Januari. Kemudian panggilan kedua tanggal 10 Januari kita telah layangkan, kemudian yang bersangkutan tidak hadir. Untuk keterangan tidak hadirnya sampai saat ini kita belum mendapatkan fakta itu. Kemudian kelanjutan dari fakta itu kita berharap kepada saudara tersangka untuk taat dan kooperatif menjalankan hukum ini karena kasus ini sudah P21. Tinggal kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira itu. Dan ada kesulitan mengeksekusi tersangka karena kemarin sempat didemo sama. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Berkas yang kekurangan itu apa, Nan? Mungkin bisa jelaskan. Apa? Berkas yang kekurangan sehingga belum P21 sebelumnya itu. Itu teknis ya. Oh, Karena sudah cukup lah. Karena kasus sudah merekam P21. Harapan kita tinggal itu. Untuk tersangka untuk kooperatif dan taat terhadap proses hukum. Ada tenggat waktu sampai kapan ini nanti? Gimana? Ada tenggat waktu sampai kapan nanti dilakukan upaya paksa? Karena pola penyidik secepatnya kita akan laksanakan. Kasus dugaan suap yang menyeret nama Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko kini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Di antaranya Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Kapolda menyatakan tak segan menindak Riko apabila terbukti menerima suap 75 juta rupiah dari istri bandar narkoba. Panca mengaku telah membentuk tim gabungan Propam dan Reskrim untuk mendalami keterangan terdakwa kasus narkoba Bribka Ricardo. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio menegaskan jika memang sejumlah pejabat Polrestabes Medan terbukti menerima suap, maka akan diproses secara hukum. Adapun isu dugaan suap itu pertama kali muncul dalam sidang terdakwa kasus narkoba Bribka Ricardo di Pengadilan Negeri Medan pada Rabu 12 Januari 2022. Dalam sidang agenda keterangan saksi, Ricardo mengaku menerima suap dari istri bandar narkoba sebanyak 300 juta rupiah. Uang itu rupanya turut dibagikan kepada atasannya. Ricardo juga menyebut diperintahkan Riko menggunakan uang 75 juta rupiah untuk membeli sepeda motor. Motor itu diberikan kepada anggota Koramil 13 Percut Seituan yang berjasa menggagalkan peredaran ganja. Menurut Irjen Panca, pernyataan terdakwa Ricardo dalam persidangan berbeda dengan pemeriksaan berkas perkara di Propam maupun Direktorat Reskrimum. Meski begitu, pihaknya akan terus mendalami kasus ini hingga berhasil diungkap. Di sisi lain, Riko membantah pernyataan Ricardo yang menyebut dirinya membeli motor hadiah anggota Kodam 1 Bukit Barisan dengan uang suap. Menurut Riko, pemberian motor itu tak ada hubungannya dengan uang suap dan istri terduga gembong narkoba bernama Jus. Ia menyebut hadiah untuk anggota TNI itu menggunakan uang pribadinya dan sudah dibayar lunas. Saat ditanya mengenai langkah yang ditempuh terkait isu itu, Riko hanya mengucapkan terima kasih. Itu bagian dari penjelasan keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan. Ini sedang kita berproses, tapi teman-teman, dalam pemeriksaan yang bersangkutan, pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polda, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan itu sama sekali, tapi kemudian ngomong di depan sidang pengadilan. Apapun yang disampaikan seorang di depan sidang pengadilan adalah keterangan saksi yang harus kita dalami. Makanya kalau itu terbukti, nanti ini sedang berproses, Propam sedang berjalan, kalau itu terbukti tidak usah ragu, kita akan berikan konsekuensi. Demikian ya. Terima sebesar 75 juta rupiah, Pak. Mana ada. Jadi gimana, Pak? Tanggapan? Apa tanggapan kita Pak Ya, Kapolres atas fakta persidangan sepeda itu? motor 1 unit trail Pak yang diberikan kepada oknum Babinsa, Pak. Babinsa Pak? Trail nggak pernah beli trail. Nggak pernah kan? Sepeda motor Pak. Nggak pernah beli trail. Jadi Pak 75 juta itu, Pak, 75 juta mana? Nggak ada. uang hasil pencurian, hasil penggeledahan, Pak, narkoba, Pak. Nggak ada. Itu kan kasus itu akhir Juni. Kita pemberian motor kan awal Juni. Tanggalnya aja udah lain. Berarti tidak benar Pak dari uang suap, dugaan suap itu? Nggak ada, nggak mungkin kita pakai itu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akhirnya turun tangan soal adanya dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan Angkatan Darat atau TWPAD periode 2013-2020. Andika meminta agar kasus yang mengakibatkan kerugian hingga ratusan miliar ini diusut secara tepat. Pernyataan ini disampaikan Panglima TNI saat menerima audiensi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer atau Jampidmil Laksamana Muda TNI Anwar Saadi. Meski harus diusut secara cepat, Andika mengimbau agar penyelesaian kasus ini juga dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut, Andika mengatakan kasus yang melibatkan anggota TNI berpangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen berinisial YAK tersebut telah merugikan institusi TNI dalam jumlah yang besar. Jumlah kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 127,7 miliar rupiah. Tak hanya itu, penyalahgunaan dana TWPAD dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat, mengingat TNI diberikan kewenangan termasuk dalam hal penegakan hukum. Oleh sebab itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini meminta agar kasus seperti ini tidak terulang lagi ke depannya. Adapun dalam kasus dugaan korupsi ini, tak hanya menyeret anggota TNI, melainkan juga satu warga sipil lainnya berinisial NPP. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan, dana TWPAD yang diduga dikorupsi berasal dari gaji prajurit. Leonard menjelaskan, Brigjen YAK diduga mengeluarkan uang sebesar 127,7 miliar rupiah dari rekening TWPAD ke rekening pribadinya.
Kemudian YAK mentransfer uang tersebut ke rekening NPP dengan dalih untuk pengadaan kafling perumahan bagi prajurit TNI Angkatan Darat. Selanjutnya, tersangka memanfaatkan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Sementara NPP menggunakan uang yang ditransfer dari Brigjen YAK untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya. Atas kasus tersebut, Brigjen YAK telah ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat. Sedangkan NPP ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Saya ingin terus cepat tetapi harus tepat. Jangan sampai lama-lama, karena nggak ada yang ditunggu, tapi juga saya nggak mau terburu-buru, sehingga nggak teliti. Sama itu juga kerugian yang luar biasa. Dan itu nggak boleh terjadi lagi. Dukungan kepada Jokowi untuk kembali mencalonkan diri di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 kembali mencuat. Dukungan tersebut dideklarasikan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sekretariat Bersama atau Sekber Prabowo Jokowi. Namun bukan menjadi presiden, Jokowi diminta menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto. Deklarasi tersebut disampaikan oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo Jokowi, G. Gisel, pada Sabtu 15 Januari 2022. Gisel menyatakan pihaknya mendorong pasangan Prabowo Jokowi demi melanjutkan kesinambungan kerja dan pembangunan nasional. Ia menuturkan masa kepemimpinan periode kedua Jokowi berada dalam posisi sulit dan penuh tantangan akibat krisis global. Selain itu, pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan. Menurutnya, kondisi sulit tersebut membutuhkan respons cepat dan tepat dari pemerintah agar Indonesia tidak jatuh dalam jurang resesi. Gisel pun mendukung kebijakan pemerintah terkait diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, undang-undang tersebut mempermudah investasi melalui penyederhanaan regulasi terkait bisnis dan investasi. Sekber juga memuji pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang terus dilakukan pemerintah di tengah penyebaran COVID-19 yang belum terkendali ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah agenda pemindahan status Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di sisi lain, adanya deklarasi ini menuai reaksi mengejutkan dari pakar hukum tata negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Ferry menilai bahwa Presiden Jokowi tidak boleh terjebak dalam hasutan pendukungnya dalam menikmati kuasa dengan memperpanjang jabatan. Terlebih apabila Jokowi menerima tawaran sebagai calon wakil presiden. Apalagi menjadi cawapres dari orang yang pernah ia kalahkan 2 kali berturut-turut dalam Pilpres. Ferry mengatakan hal tersebut tidak etis serta tidak elok. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Review, Ujang Komarudin. Ujang menilai apa yang dilakukan oleh Sekber dapat mendegradasi Jokowi. Menurutnya, hal ini membuat Jokowi bisa turun kasta. Ujang pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut dapat menjerumuskan Jokowi. Pasalnya, Jokowi bisa saja dinilai sebagai orang yang haus kekuasaan.
Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, angkat bicara soal adanya dugaan teror atau ancaman terhadap dirinya. Hal itu ia alami tak lama setelah melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Januari lalu. Badrun menyebut ancaman itu ia rasakan baik di sosial media maupun kesehariannya. Saat membuka sosial media, Badrun mengaku sering diancam menggunakan bahasa yang sarkastis. Meski begitu, dugaan ancaman psikologis itu ditanggapi santai olehnya. Lebih lanjut, Badrun berujar ia kerap mendapat panggilan dari nomor yang tak dikenalinya saat malam hari. Bahkan sampai ada orang tak dikenal yang diduga mengintai kediamannya. Meski ada sejumlah kejanggalan yang ia alami setelah melaporkan putra presiden ke KPK, Badrun berharap hal itu bukan bagian dari ancaman. Ia tetap berpikir positif dan menyatakan bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja. Diberitakan sebelumnya, dua putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pelaporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga merupakan aktivis 98 Ubedillah Badrun. Gibran dan Kaisang diduga terlibat tindak korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN dengan salah satu grup bisnis yang disebut terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Adapun laporan ini dilayangkan Badrun ke KPK pada 10 Januari 2022 lalu. Menanggapi hal ini, Gibran selaku terlapor mengaku siap jika dipanggil dan diperiksa KPK atas dugaan tindak korupsi tersebut. KPK pun menyatakan akan menelaah laporan tersebut terlebih dahulu. Adanya pelaporan terhadap dua putra Presiden Jokowi ini rupanya memancing kemarahan sejumlah pihak. Di antaranya, kelompok relawan Jokowi Mania atau Joman yang kini justru melaporkan balik Ubedillah ke Polda Metro Jaya pada Jumat 14 Januari kemarin. Pihak Jokowi Mania menilai Ubedillah telah melakukan fitnah terhadap Gibran dan Kaisang. Mereka juga yakin bahwa laporan yang menyangkut Gibran dan Kaisang itu tidak berbasis data, sehingga tidak bisa dibuktikan kepada publik. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri disebut telah menangkap pelaku penyebar video syur 61 detik mirip Nagita Slavina. Pelaku ternyata telah diamankan pihak kepolisian di kediamannya pada Minggu 9 Januari 2022 lalu. Tak hanya itu, polisi juga mengungkap bahwa video syur tersebut ternyata hanya rekayasa. Pelaku penyebar video mirip Nagita diketahui berinisial AF. AF diamankan di kediamannya di wilayah Bukit Luhur, Jawa Barat pada 9 Januari lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu Wardana mengatakan, dari hasil penyelidikan, video asusila yang mirip Nagita Slavina adalah hasil editing. Seperti diketahui, video syur mirip Nagita Slavina tersebar dan viral di media sosial sejak Jumat 7 Januari 2022. Video tersebut tersebar berawal dari unggahan seorang warganet di media sosial Twitter yang telah ramai di TikTok dan Twitter hingga Senin 10 Januari 2022. Dalam video yang beredar, pemeran wanita sedang merekam dirinya tengah memamerkan bagian sensitifnya. Warganet pun menyebut pemeran wanita dalam video tersebut disebut mirip dengan istri Raffi Ahmad, yakni Nagita Slavina. Tertangkapnya pelaku penyebar video syur mirip Nagita ini lantaran Raffi Ahmad tak tinggal diam. Meski video syur tersebut dipastikan bukan Nagita Slavina, namun Raffi Ahmad mengaku marah lantaran istrinya dikaitkan dengan video asusila.
Tak hanya Raffi Ahmad, semua organisasi pemuda yang juga melakukan hal yang sama dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan organisasi pemuda yakni Pitra Romadhoni Nasution. Dirinya menyebut bahwa aksi pelaku dianggap telah melewati batas. Seorang nenek di Kabupaten Bandung Barat bernama Ellen harus menelan pil pahit di masa tuanya. Pasalnya, ia menjadi korban penipuan sebesar 2,8 miliar rupiah oleh cucu tirinya. Tak hanya itu, sang nenek kini juga terancam diusir dari rumahnya sendiri. Nenek Ellen terancam diusir akibat tanda tangan kuasa penjualan rumah sebesar 2,8 miliar rupiah dipalsukan oleh cucu tirinya. Diketahui cucu tirinya yang berinisial IW telah menjual rumah miliknya sejak tahun 2014. Kuasa hukum Ellen, Bobby Herlambang Siregar mengatakan, IW menjual tanah dan bangunan rumah seluas 3.230 meter persegi di wilayah Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Rumah milik nenek Ellen itu dijual IW kepada orang lain dengan memalsukan tanda tangan surat kuasa. Diakuinya jika IW sudah berencana menjual tanah dan rumahnya setelah suaminya meninggal pada tahun 2012. Selang 2 tahun kemudian atau sekitar tahun 2014, rumah tersebut terjual. Ellen kemudian melaporkan perbuatan cucu tirinya itu kepada polisi. IW pun divonis 2 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Balai Bandung pada 2017 karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana akta otentik. Meski cucu tiri dan notarisnya sudah diputus bersalah, rumah milik nenek Ellen tetap terjual. Pembelinya kemudian mengajukan gugatan kepada Ellen agar segera mengosongkan rumahnya. Kemudian di tingkat pengadilan Ellen kalah. Mulai dari tahap pertama banding, kasasi, hingga peninjauan kembali atau PK justru dimenangkan oleh penggugat. Pihaknya sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Balai Bandung guna membatalkan akta jual beli yang dinilai cacat hukum. Sebab sudah terbukti terdapat pemalsuan tanda tangan surat kuasa. Hingga saat ini nenek Ellen masih memperjuangkan keadilan agar tidak sampai terusir dari rumahnya itu. Selain itu, dirinya juga telah mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Pensiun guru SMP BPPK tahun berapa, Nek? Tahun 91. 91? Nenek umurnya berapa? Sudah 80 tahun. Oh, di berapa bulan lah gitu. 80 tahun? Nenek sekarang tinggal sama siapa? Nenek tinggal sendiri karena sudah tinggal suami meninggal kan. Innalillahi. Terus tidak punya anak, jadinya ya terpaksa sendiri saja. Nah, Nek, aku dengar katanya nenek mau diusir pengadilan. Gimana ceritanya, Nek? Ya betul, nenek sudah berapa kali sudah mau diusir. Itu gara-garanya ya karena anak cucu tiri yang sudah memasukkan tanda tangan nenek. Terus akhirnya sampai terjual lah semuanya ini. Rumah dan tanah ini semuanya terjual. Anak-anak tidak tahu harus pergi ke mana. Nggak punya rumah, nggak punya yang lainnya gitu. Itu jadi dijual pakai tanda tangan palsu nenek gitu? Iya betul. Oh, Nek, kalau sekarang nenek harapannya gimana sih, Nek? Keinginannya? Ya keinginan nenek yang minta tolong sekali kepada Pak Jokowi, Presiden,
kepada Gubernur Jawa Barat Pak Emil, kepada Bupati Bandung Barat, supaya menolong nenek lah supaya jangan diusir dari rumah ini, sebab nenek tidak tahu mau pergi kemana, nggak punya apa-apa lagi kan, dan minta tolong lah pada beliau-beliau ini, kasihan pada orang tua ini. Gitu. Amin, amin Nek ya, semoga dibantu ya bapak-bapak pejabat, tolong ya, kasihan nenek Ellen ya, tolong dibantu ya bapak-bapak. Ajang balap street race sukses digelar perdana di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari 2022. Kompetisi balap jalanan yang diadakan Polda Metro Jaya ini mendapat banyak respon positif dari para peserta. Hal ini terbukti dari peserta balapan yang mencapai 350 orang. Acara street race digelar oleh Ditlantas Polda Metro Jaya di Jalan Inspeksi Kali Ancol. Menurut jadwal, street race akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat acara hendak dimulai, hujan deras mengguyur Jakarta. Akibatnya acara tertunda hampir 1 jam dan baru dimulai pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Meski hujan rintik mengguyur kawasan Ancol, namun acara tetap digelar. Bahkan street race ini mampu menyedot banyak peminat. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya berencana akan menambah lajur balap. Rencananya, Bumi Serpong Damai atau BSD akan menjadi lokasi balap jalanan di wilayah Tangerang. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, di lokasi balap jalanan di Jalan Inspeksi Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu 16 Januari 2022. Di hari perdananya, terselenggara acara balapan ini diikuti sekira 350 pembalap liar. Fadil menjamin acara ini akan mengubah budaya balapan liar di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun. Selain di Ancol, Fadil juga sudah meminta jajaran Kasat Lantas Polda Metro Jaya agar mencari lokasi street race lainnya. Sementara itu, ungkapan rasa senang disampaikan oleh seorang peserta balapan bernama Yogi. Dirinya mengaku sangat senang dengan adanya street race ini karena dapat menyalurkan hobinya balapan. Saking tertariknya dengan ajang balap ini, Yogi bahkan sampai rela merogoh kocek jutaan rupiah untuk membeli kelengkapan saat bertanding. Di antaranya adalah helm yang ia kenakan baru saja dibeli seharga 9 juta rupiah. Yogi dan para peserta lainnya pun berharap kegiatan semacam ini terus berkembang. Bang, udah daftar bang? Udah dong. Di apa? Di kelas apa? San Mori. Hah? Sama San Mori. San Mori sama 1552 tak. Dapat nomor urut berapa? Oh, berapa ya tadi ya? Nomor startnya kalau nggak nih 53. 53. Ini persiapannya apa aja nih ikut yang kayak ginian? Gak ada persiapan sih, latihan bersama aja ini. Latihan bersama aja. Emang biasanya suka balap liar ya bang? Sebelumnya? Sering ya? Namanya main motor mah pasti berawalnya dari balap liar. Oh, dulu balap liar biasanya di mana bang? Dulu banyak Gunung Sari, Kemayoran. Gunung Sari, Mayoran. Nah sekarang adanya yang diresmiin kayak gini gimana bang pendapatnya? Ya seneng lah. Hah? Ya bisa ada acara kayak gini seneng banget lah. Tapi vibe-nya enakan balap liar atau ikut kayak ginian sih bang? Ya harusnya sih enak kayak gini kan lebih terarah. Lebih ke arah ya, lebih tenang juga ya, nggak dikejar-kejar polisi. Oke, bang, ini kalau misalnya tujuan abang sendiri ikut kayak ginian biar apa sih bang? Have fun aja sih mbak, bukan hobi aja. Abang lagi komunitas apa? Dari komunitas Orang Ninja Orang Cinta. Orang Ninja Orang Cinta. Abang siapa namanya? Yuda. Oke, makasih bang Yuda ya. Semoga selamat bang. Tapi ini wajib pakai helm segala macam ya bang? Ya harus safety. Safety. Selain helm apa lagi bang? Sarung tangan. Nah, sebelumnya dulu pas ikut balap liar pakai kayak gituan nggak sih bang? Ada. Oh di sini doang karena wajib ya? Oke, berarti udah beli helm segala macam persiapan itu? Total habis berapa bang? Siap-siap buat ikut resmi banyak kayak gini? banget mbak. Helmnya aja 9 juta. Oh, ya, pokoknya banyak deh, bela-belain utang pokoknya buat balap. Kalau dulu berarti nggak pakai helm ya? Setelah viral karena foto selfie-nya mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah, Gozali Everyday kini mendapat sorotan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dijen Pajak mengingatkan Gozali untuk tak lupa membayar pajaknya. Hal ini pun langsung direspons oleh sejumlah warganet termasuk Gozali. Hal ini diketahui dari media sosial Twitter Dijen Pajak RI.
Akun Twitter Ditjen Pajak mengutip cuitan Gozali yang menuliskan terkait tujuan dirinya bersuah foto selama 5 tahun. Dalam cuitannya, Ditjen Pajak mengucapkan selamat atas keberhasilan dapat menjual foto selfie-nya itu. Kemudian akun tersebut menyertakan tautan dan mengingatkan Gozali untuk membayar pajak. Tak lupa, akun Ditjen Pajak juga menyertakan tautan untuk mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Cuitan ini pun langsung direspons oleh Gozali melalui akun Twitternya. Pemuda bernama lengkap Sultan Gustav Al-Ghazali ini menyatakan bahwa ini merupakan tagihan pajak pertama bagi dirinya. Ia pun berjanji akan taat membayar pajak. Pasalnya, dirinya adalah warga negara Indonesia yang baik. Seperti diketahui sebelumnya, Gozali menjadi sorotan publik belakangan ini. Gozali sukses menjual sejumlah foto selfie-nya yang ia kumpulkan sejak 5 tahun yang lalu. Mahasiswa semester 7 Udinus ini menjual fotonya di situs populer OpenSea. Total sudah ada 933 buah foto selfie yang dikumpulkannya dan diberi nama Gozali Everyday. Foto selfie-nya tersebut dijual sebagai produk non-fungible token atau NFT. Tak main-main, berkat menjual foto selfie-nya itu, Gozali mampu meraup uang hingga 1,5 miliar rupiah. Angka tersebut bukan tak mungkin didapatkan. Pasalnya, untuk satu foto selfie Gozali paling murah dihargai 14,3 juta rupiah. Sementara itu, foto selfie dari koleksi Gozali Everyday paling mahal dijual sekitar 3,1 triliun rupiah. Foto selfie itu adalah item Gozali_Gozalu Tagar 528 yang kini dimiliki dan dijual kembali oleh pengguna OpenSea dengan username Sonpo. Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.